Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami di cerita horor story. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan cerita Pitung Dino ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa aktifkan loncengnya agar kalian yang pertama mendapatkan notifikasi saat saya upload video terbaru. Oke? Menjelang pada maghrib, hujan sudah berhenti sepenuhnya. Sesuai adat setempat, biasanya diadakan pembacaan doa selama 7 malam jika ada warga meninggal. Dapur di belakang sudah kembali ramai oleh ibu-ibu, sementara ruang tamu masih nampak kosong. Baru 1-2 orang bapak-bapak yang datang. Sebagian bapak-bapak lainnya masih berada di musola atau masih di rumah karena sore tadi kehujanan. Yudis berdiri di depan teras, mengenakan kemeja dan sarung. Sebagai tuan rumah dan satu-satunya keluarga almarhumah, ia harus menyambut dan menyalami setiap warga yang datang. "Mas, ibu saya kenapa ya?" bisik Yudis lemas. Pandangannya menerawang kosong. Ia terlihat masih belum bisa menerima kepergian ibunya, terlebih dengan segala kejadian yang aneh tadi. "Maksudnya Mas Irham berdiri di sebelah Yudis. Ia ikut menyambut tetangga yang hadir dan mengarahkan mereka masuk. "Ya, Mas lihat sendiri gimana keadaan jenazah ibu saya. Terus saat pemakamannya ada hujan, kuburan longsor, ada petir juga." Suara Yudis bergetar. Ia sangat termakan oleh bisikan-bisikan pengiring yang sempat didengarnya, bahwa amalan almarhumah Bu Retno tidak diterima. "Waduh Mas, tidak boleh begitu." Mas Irham menepuk pundak Yudis. Ia mulai paham maksud Yudis. Hujan dan petir itu kejadian alam biasa, bisa saja cuma kebetulan. Kita tidak boleh berpikir seuzon sama Gusti Allah. Kita ini menungsa, tidak tahu apa yang menjadi rahasianya. Yudis diam mendengarkan sambil menendangi kerikil kecil. "Wong sama teman sendiri saja kita tidak bisa menebak apa maksud seseorang. Lah kok sampean berani menduga apa maksud Gusti Allah?" Mas Irham sedikit memberi nasihat untuk Yudis. "Tidak sampai pikiran kita. Tapi kan memang katanya begitu Mas." Yudis masih belum puas. Katanya kalau ada hal-hal yang menghambat pemakaman seorang itu karena semasa hidup. "Sudah Mas." Mas Irham menyela. Ia semenjak tersenyum bersama Yudis untuk menyalami beberapa tetangga yang mulai berdatangan. "Daripada sampean mikir aneh-aneh, lebih baik kalau kirim doa untuk almarhumah. Apalagi sampean putranya sendiri. Doa yang utama untuk ahli kubur itu ya doa dari anaknya. Lihat ini, mereka yang datang di sini, bapak ibu sekitar ini datang membantu acara kirim doa buat ibu sampean." Mas Irham menunjuk orang-orang yang berdatangan di rumah tamu dan dapur gang. Karena semasa hidup ibunya sampean ya baik sama mereka. Yudis merenungkan kalimat Mas Irham. Ada sedikit perasaan lega setelah mendengar penjelasan darinya. Sebuah senyum tipis tergambar di wajah Yudis. Di kamar, Naya duduk di ranjang sambil bermain dengan Amar yang berada dalam gendongannya. Jari-jari Naya menggelitiki pipi dan leher Amar yang tertawa tanpa suara. Awalnya Naya membantu ibu-ibu melakukan pekerjaan di dapur. Namun ia mendengar Amar menangis di kamar. Maka Naya izin undur diri sebentar. "Lapar?" Naya tersenyum melihat Amar. Tangan mungilnya menggenggam satu jari Naya dan mengisapnya kuat. "Sebentar ya." Naya merebahkan Amar di ranjang dan beranjak ke depan cermin. Ia menyibak rambut di bahu lalu membuka kancing depan daster menyusuinya. Naya kembali dan merengkuh Amar dalam gendongannya.
Mulut Amar terbuka lebar menyambut. Aduh, ternyata anak ini lapar banget. Naya senang melihat Amar nampak lahap meminum ASI. Biasanya ia hanya mau minum sedikit. Seberapa lama Naya menggendongkan tangannya sambil berputar pelan di dalam kamar. Mata Amar mulai setengah terpejam. Srek. Naya berhenti bergerak. Sekilas ia lalu mendengar suara dari suara jendela kamar. Mata Naya melirik ke arah luar. Tak ada apa-apa, hanya gelap karena memang di luar jendela kamar adalah taman kecil penuh rimbunan tanaman hias. Naya kembali menggoyangkan gendongannya. Kakinya melangkah ke sana kemari, berputar pelan-pelan. Ia sangat menikmati wajah Amar yang hampir terlelap. Perlahan Naya berputar menghadap cermin. Lalu dari pantulannya tanpa sengaja ia melihat ada sosok bayangan di luar jendela. Naya refleks berputar balik. Tak ada apa-apa. Seketika bulu di leher Naya meremang. Sesaat tadi ia merasa ada sesuatu yang menatapnya tajam. Sepurane baru datang, Mas. Roso yang baru muncul menjabat tangan Yudis dan Irham. Ia mengenakan baju takwa dan sarung. Tadi habis mandi, cari bajunya agak lama. Soalnya ada yang digantungan cuma baju kebun sama baju partai. Mas Irham tertawa. Ya ndak apa-apa, Mas. Gusti Allah ndak ngurus sampean pakai baju partai. Yang penting sambung doanya ikhlas. Yudis menunjuk ke dalam ruang tamu. Sudah lumayan ramai, Mas Irham. Apa bisa dimulai sekarang? Mari ayo. Mas Irham merangkul kedua orang yang baru mengalami musibah ini. Mereka berjalan ke dalam. Mas Irham memimpin pembicaraan Yasin. Warga-warga yang lain ramai mengikuti bacaan Mas Irham. Ada yang menghafal dan ada yang membaca buku kecil. Yudis memejamkan matanya dengan tulus mengamini setiap doa-doa yang dibaca. Roso duduk di pinggir ruang tamu. Dia merenung dengan rokok menyala di jarinya. Lantunan bacaan ayat suci terdengar menggema di sekitar ruang tamu itu. Suasana di sekelilingnya menjadi terasa begitu tenang. Tidak ada angin dan pepohonan di sekitar tak bergerak sama sekali, seakan ikut menyimak firman-firman Tuhan yang didengungkan. Tanpa orang-orang di rumah itu sadari ada pemandangan aneh di pekaraman depan, dengan pohon rambutan besar itu bergoyang sendiri, seakan ada yang menggerak. Duh, gantengnya cucu nenek. Bu Retno tersenyum sumringah menatap Amar. Sejak tadi wanita itu menggendong Amar seakan tak ingin lepas dari cucunya. Ia membenamkan wajahnya, menciumi pipi dan badan Amar dengan gemas. Ih, Amar, belum mandi dari pagi loh, Nek. Naya tertawa. Ia menuangkan air termos ke dalam botol yang sudah berisi susu formula. Pasti baunya amit-amit. Enggak, enak kok, ujar sang nenek. Ih, mimiknya aham. Cucu nenek enak sekali. Bu Retno mengangkat wajahnya lalu tertawa nyaring dengan nada tinggi melengking. Hihihi. Rambut putihnya terurai acak-acakan. Matanya menyipit menatap Naya. Mulutnya menyeringai mengunyah sesuatu dengan darah yang masih menetes-netes. Sementara tangannya menggendong Amar yang terkulai dengan leher yang terkoyak. Astagfirullah. Naya terduduk di ranjang dengan tubuh penuh keringat. Sampai-sampai piyama baby dollnya basah kuyup. Nafasnya terengah-engah dengan jantung yang masih tak berat. Naya menatap Yudis dan Amar yang sedang terlelap di sebelahnya. Ia menghela nafas panjang, menyibak rambut panjang ke belakang telinga. Rupanya hanya mimpi buruk. Naya terdiam menenangkan diri selama beberapa lama. Suara jangkrik dan kodok yang riuh di luar rumah menandakan bahwa malam sudah teramat larut. Naya berdehem beberapa kali, merasakan betapa bibir dan tenggorokannya sangat kering. Ia meraih botol tumbler
yang ia letakkan di meja samping ranjang. Ringan, botolnya telah kosong. Naya mengendus sebal ke arah suaminya yang selalu menjarah barang-barangnya. Naya menggigit karet lalu menggelung sanggul rambutnya. Lumayan mengurangi gerah yang dirasakan. Ia beranjak turun dari ranjang. Naya berjalan menuju pintu kamar, hendak mengisi ulang botol tumblernya di dispenser galon dapur. Ceklek. Naya mematung di depan kamar yang sedikit terbuka. Betapa ia baru menyadari suasana rumah ini sangat berbeda saat tengah malam seperti ini. Sepi. Walaupun lampu ruang utama dan dapur tidak dimatikan, entah kenapa Naya merasa kurang nyaman. Ia berbalik menuju ranjang. "Mas Yudis," Naya menggoyang bahu suaminya. Lalu Naya terdiam menatap wajah sang suami yang nampak begitu nyenyak. Ia pasti merasa sangat kelelahan mengurusi kerjaan, mengurusi pemakaman, mengurusi acara pengajian. Terlalu banyak hal yang terjadi dalam satu hari ini. Sudahlah. Naya memilih membiarkan Yudis melanjutkan tidurnya. Naya kembali ke arah pintu kamar. Kali ini ia mendorong pintunya terbuka. Masih saja ia merasakan sesuatu yang berbeda ini. Naya berjalan melewati lorong kecil yang memisah kamar dan ruang tamu. Detik pendulum jam gandul terdengar begitu jelas bahwa suara sekecil air keran yang menetes di wastafel dapur. Entah kenapa malam ini rumah terasa sangat sunyi, terlalu sunyi. Naya menyeberangi dapur menuju dispenser di sebelah kulkas. Sejenak ia diam mengisi air dingin ke dalam botol tumblernya. Setelah penuh terisi, Naya iseng membuka pintu kulkas. Naya berjongkok di depan kulkas, bahunya menahan pintu. Sambil meneguk air botol dari tumbler, ia membongkar isi kulkas. Ia ingin mencari kudapan untuk mengganjal perut, biskuit, roti atau buah, atau mungkin Naya tak menyadari bahwa di sampingnya hanya terpisah oleh pintu kulkas yang terbuka. Nampak sesosok makhluk terbungkus kain putih kolor yang hanya berdiri diam tak bergerak dengan pemandangan mata yang melirik ke bawah. Mata yang menatap tajam penuh dengan niat jahat ke arah Naya. Naya berdiri dan menutup pintu kulkas. Sejenak ia mengernyit, mencium samar bau bangkai. Sosok itu telah menghilang. Apa ada tikus mati? Gumam Naya sambil berjalan keluar dari dapur. Di tangannya tergenggam sepotong roti dan botol tumbler. Langkahnya terhenti di dekat ruang tamu. Entah kenapa pandangan matanya mengarah pintu kamar ibu mertuanya. Pintunya tertutup begitu saja. Naya merasa seperti ada sesuatu di dalam kamar itu, sesuatu yang menarik perhatiannya. Begitu lekat, Naya menahan nafas tegang. Duh, aku ini mikir apa sih? Naya berjalan kembali ke kamar. Fajar yang cerah menyambut desa Pekopenan hari itu. Sinarnya menyeruak di antara pepohonan kebun, membentuk garis-garis cahaya indah. Butiran embun yang masih menandar di daunan berkilau seperti mutiara. Yudis terlihat duduk berdua sama Roso di rumah belakang tempat Roso tinggal. Sejak tadi mereka sudah berbincang, mengejar ketinggalan segala kabar antara keduanya. "Pagi Mas Roso." Naya berjalan mendekat ke arah mereka. Ia membawa mampan berisi muk kopi panas dan sepiring ketela goreng. "Ah, pas sekali pagi-pagi gini," ujar Yudis bersemangat. Ia nampaknya sudah lumayan bisa menerima kepergian Bu Retno. Enak juga ternyata pagi-pagi dibikinin ginian. Roso menghisap kreteknya dalam. Ia mengamati Naya yang tengah menata gelas dan lainnya di meja. "Kayaknya aku kudu cepet-cepet nikah juga nih."
Yudis melempar satu gorengan ke mulutnya, yang mana langsung membuat mulutnya terasa terbakar. Asu, panas. Geblek. Naya menatap suaminya remeh. Roso, Yudis berusaha bicara sambil mengunyah gorengan. Emangnya dilama-lamain nikah? Sampean mau cari calon yang kayak gimana sih? Yang kayak... Roso mengembus asap ketek sembari menuang kopi ke dalam gelas. Mbak Naya mungkin. Tuh Nay, dia mau sama kamu. Yudis tertawa bersama Roso. Naya melotot, lalu beranjak pergi. Betul Pak, terima kasih sudah mau mengerti. Yudis mengangguk-angguk dengan ponsel menempel di telinga. Ia tengah menelepon kantor untuk izin memperpanjang liburnya. Baik, tapi pastikan bahwa semuanya selesai. Kami di sini kekurangan orang. Siap Pak, terima kasih, ujar Yudis sebelum mengakhiri panggilan. Ia berdecak memandangi layar ponsel. Ia senang bahwa ia masih bisa berada di rumah untuk beberapa hari lagi untuk mengurus administrasi ibunya, namun juga sebal karena pekerjaan bertambah 2-3 kali lipat. Kenapa? Tanya Naya saat melihat raut wajah suaminya. Ia sudah hafal dengan wajah yang ditekuk itu. Tangan Naya tengah mengolesi minyak telon dan bedak di badan Amar yang baru saja mandi. Gak apa-apa, jawab Yudis malas. Ia memandangi Amar yang berbaring di ranjang. Bayi itu tersenyum melihat Yudis. Udah sore banget nih, apa enggak masak untuk acara pengajian nanti? Udah selesai dari pagi kok, nanti ibu-ibu datang lagi, tinggal nata piring, terus dikasih kuah. Naya mengangkat Amar dari ranjang dan menyerahkan ke Yudis. Nitip Amar ya, aku mau mandi dulu. Yudis menciumi bayinya yang sudah wangi. Ia membawa Amar ke teras depan, menikmati hangat matahari sore dan udara segar pekarangan yang penuh tanaman. Suara kerikil terdengar saat mobil Cherry yang dikendari Roso tiba di pekarangan besar. Mobil itu melewati pohon rambutan dan berhenti di dekat rumah belakang. Loh, si kecil kok sama ayah? Roso keluar dari mobil. Ia melepas topi rimbanya, mengibas-ngibas mencoba mendinginkan diri. Terlihat keringat membanjiri dahi dan badannya. Iya, ibunya mau mandi, jawab Yudis singkat. Tangannya menggendong Amar yang menguap lebar. Mampir dulu ngopi. Tadi di kebun sudah sama yang lain. Roso menolak halus. Ia mengibas-ngibas bajunya yang menempel. Kok tak istirahat dulu ya mas? Tadi lagi banyak kerjaan, nanti malam yasinan lagi toh. Yudis hanya mengangguk, memperhatikan Roso yang berjalan masuk rumah. Sejenak ia membayangkan mungkin lebih nyaman bekerja pengurus kebun seperti Roso. Untuk Yudis, ini bukan masalah uang. Naya mengalungkan handuk di leher dan berjalan menuju kamar mandi. Kamar mandi di rumah ini tidak berada di dalam, tapi berada di belakang tembok dapur. Jadi, untuk ke sana harus keluar dari pintu belakang. Bangunan kamar mandi tepat berada di pintu belakang. Di sebelahnya ada sumur yang biasa digunakan untuk mencuci baju. Di sisi lainnya ada pohon mangga besar yang membuat kamar mandi menjadi terasa teduh. Naya mendorong pintu yang terbuat dari kayu dan seng yang sudah tua, lalu berjalan masuk. Beberapa bagian tembok kamar mandi nampak kusam dan berlumut. Setengah bersenandung, Naya meloloti satu persatu kancing dasternya yang menggantungkan di cantelan tembok. Ia melepas ikatan rambutnya, membiarkan rambut panjang sebau itu terurai, lalu dicelupkan tangannya ke dalam bak mandi yang berisi air sumur itu. Dingin, gumam Naya singkat. Ia mengambil segayung penuh air dan pelan-pelan mengguyurkan di atas kepala. Suara gemericik air yang berada di lantai semen
memenuhi kamar mandi. Naya sedikit berjengak ketika air membasahi punggungnya. Dingin sekali, namun terasa begitu segar, sangat jauh berbeda dengan di kosnya di Surabaya. Naya mengguyur badannya beberapa kali untuk membiasakan diri dengan dinginnya air. Tanpa Naya sadari, sepasang mata dengan niat jahat tengah mengamati dari tadi. Mata yang mengamati setiap gerik-geriknya di kamar mandi, mata yang memandang lekat setiap aliran air yang mengikuti tubuh. Naya mengambil sabun batang yang berada di atas tepian bak air. Lalu ia mulai menggosokkan sabun itu ke badannya. Aroma buah samar-samar menyeruak ketika sabun itu dipakai. Naya memejamkan matanya. Ia tersenyum menghirup dalam wangi sabun yang membuatnya rileks. Lalu sejenak ia mematung, sebab perlahan wangi sabunnya berubah, bukan wangi buah-buah atau bunga. Naya berpikir sejenak, sebab wangi menusuk ini sangat dikenalnya. Wangi yang rasanya baru-baru ini ia cium. Wangi pandan. Wangi pandan yang sama saat ia melihat ronce bunga keranda jenazah mertuanya kemarin. Seketika sekelebat ingatan tentang raut wajah melotot jenazah ibu mertuanya kembali muncul dalam benaknya. Naya mencoba untuk tidak peduli dan kembali menyiramkan air untuk membilas bersih busa sabun menempel di badannya. Sebuah desahan lirih terdengar tepat di telinganya. Seluruh tubuh Naya seperti meremang, bukan karena dinginnya air, namun karena suasana yang ia rasakan di dalam kamar mandi. Naya melempar gayung ke bak dan menyambar handuk di jantaran tembok. Cepat-cepat ia membalut dirinya dengan handuk, tak peduli dengan air yang masih menetes deras dari rambut dan tubuhnya. Ia bergegas keluar dan setengah berlari ke kamar mandi. Naya merasakan lagi perasaan seperti diawasi, seakan menunjukkan bahwa ia tak seni. Oke, itu tadi cerita dari Pitung Dino ya. Ditunggu part selanjutnya. Oke. Sebelum cerita aku tutup, alangkah baiknya tekan tombol like, subscribe, dan jangan lupa aktifkan loncengnya. Oke.